Baiklah, definisi bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah sebagai penggunaan simbol-simbol bunyi, lambang, atau tulisan secara sistematis dan konvensional dalam kelompok masyarakat untuk komunikasi dan ungkapan diri. Komunitas adalah proses transfer informasi yang bermakna dari satu orang dengan orang lainnya. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi merupakan intisari interaksi sosial. Tidak ada kegiatan sosial tanpa komunikasi. Selama hidup manusia menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan beragam bentuk, cara, dan situasi. Bentuk komunikasi yang dipilih bisa lisan, tulisan, atau gerak, dan lambang-lambang. Situasi komunikasi berkaitan dengan ruang dan waktu. Komunikasi menjadi memasyarakat dalam berbagai cara. Yang pertama, komunikasi melibatkan hubungan timbal balik antara penutur dengan pendengar. Yang kedua, komunikasi membutuhkan bahwa manusia memperoleh suatu pemahaman yang berbagi tentang makna tertentu dari bunyi-bunyi, kata, lambang, dan gerak. Komunikasi berarti bahwa manusia saling mempengaruhi dan dipengaruhi manusia lainnya. Yang kedua, bahasa. Bahasa ujar berdasarkan pada kaidah penentu pembentukan bunyi-bunyi tak bermakna atau fonem ke dalam unit-unit dasar bermakna morfem, yang kemudian dibentuk oleh kaidah morfologis ke dalam kata-kata dan dengan kaidah sintaksis ke dalam kalimat. Makna kata, kalimat, dan keseluruhan ujar ditentukan oleh kaidah semantis. Mengidentifikasi 5 jenis makna sehingga manusia dapat menggunakan bahasa secara untuk berkomunikasi. Yang pertama, mengatakan bagaimana sesuatu itu. Yang kedua, membuat seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan dan sikap. Yang keempat, membuat sebuah komitmen. Dan yang kelima, menyelesaikan sesuatu dengan segera. Bahasa, pikiran, dan kognitif. Bahasa memasyarakat dengan berbagai cara sebagai suatu sistem simbol. Bahasa terletak di jantung kehidupan sosial. Bahkan bahasa jauh lebih penting dari ini. Barangkali pikiran sendiri bahkan ditentukan oleh bahasa. Kita cenderung merasa dan berpikir mengenai dunia ini berkaitan dengan kategorisasi linguistik dan berpikir sering melibatkan suatu percakapan internal tanpa suara dengan diri kita sendiri. Percaya bahwa berbicara dengan diri sendiri atau inner speech merupakan sebuah media berpikir dan itu merupakan keadaan saling bergantung dengan bicara eksternal atau media komunikasi sosial. Saling ketergantungan ini memberikan masukan bahwa perbedaan budaya dalam bahasa dan ujaran direfleksikan dalam perbedaan budaya dalam berpikir. Versi yang lebih ekstrim mengenai hal ini adalah ide yang digagas oleh Sapir dan Wolf dalam teori mereka mengenai relativitas linguistik. Para bahasa dan gaya tutur, variabel akustik dan kualitasnya. Variabel akustik fasiari amplitudo kualitasnya lunak ekstrem, sedangkan variasi tinggi kualitasnya lunak ekstrem juga. Yang ketiga, kontur tinggi kualitasnya turun naik. Yang keempat, titik nada kualitasnya rendah tinggi. Yang kelima, tempo kualitasnya lambat. Yang keenam, rentang waktu kualitasnya bulat tajam. Yang ketujuh, variasi kualitasnya rendah, sedang, keras, tanpa nada. Yang kedelapan, gaya nada kualitasnya nada minor dan nada mayor. Yang terakhir, irama kualitasnya tak berirama.